wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Kisah kali ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya di part 4. Ketika Yana terlelap tidur, ia tiba-tiba terbangun ketika mendengar suara orang yang bercakap-cakap dari arah kamar Yadi. Bercakap-cakap dengan siapa? Malam-malam begini. Sedangkan sejak sore tadi, tamu-tamu dilarang berkunjung pada malam Jumat. 1000 pertanyaan berada dalam benak Yana. Lalu dengan malas ia bangkit dan berjingkat-jingkat menuju kamar Yadi. Suara-suara itu semakin jelas terdengar. Dan ketika ia mengintip dari lubang kunci, hampir saja ia berteriak kaget. Terlihat samar-samar dari lubang kunci, Yadi sedang bercakap-cakap dengan dua sosok yang sangat menyeramkan. Astagfirullah, ujar Yana pelan. Lalu dengan tubuh gemetaran menahan rasa takut, ia kembali ke kamar tidurnya. Malam-malam Jumat berikutnya, ia sering mendengar percakapan-percakapan yang tak jelas bahasanya. Dan sejak kejadian ketika ia mengintip di minggu ke belakang, ia sudah tak berani lagi mengintip ke dalam kamar Yadi. Ia selalu membayangkan jika Yadi tengah bercakap-cakap dengan sosok yang sangat menyeramkan. Ia selalu bergidik dan beristighfar membayangkan hal seram tersebut. Hari-hari berlalu, entah karena kebetulan atau keajaiban, atau memang takdir dan jodoh mereka. Tepat di usia 25 tahun Yadi dan Yana, tiba-tiba salah seorang pasien perempuan yang memiliki 2 orang anak gadis berkenan mengambil Yadi dan Yana menjadi menantu dan menjadikan mereka bagian dari keluarganya. Singkat cerita, mereka pun menikah. Diawali oleh Yadi dan 6 bulan kemudian menyusui Yana, mengakhiri masa lajang mereka. 2 tahun kemudian, mereka masing-masing memiliki seorang anak laki-laki. Setelah menikah, Yadi menempati kamar baru di bagian belakang tengah rumah tersebut. Sedangkan kamar bagian belakang hanya dipergunakan oleh Yadi pada malam-malam tertentu, tanpa memperbolehkan istrinya masuk ke dalam ruangan khususnya tersebut. Pernah pada suatu hari, istrinya Yadi bercerita pada istrinya Yana jika ia sering melihat suaminya itu seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang, padahal ia tak melihat siapa-siapa di rumah tersebut selain dirinya. Ketika ditanyakan, Yadi selalu menjawab jika ia sedang bercakap-cakap dengan ibu dan saudaranya. Mendengar hal tersebut, istrinya hanya istighfar seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Cerita kembali ke Yadi. Bertahun-tahun sudah ia menjalani kehidupannya sebagai orang pintar. Tak henti-hentinya ia menerima tamu dari berbagai pelosok. Bahkan sering kedatangan tamu dari luar pulau. Cerita dari mulut ke mulut tentang kemampuan Yadi dalam menangani berbagai hal, mampu membuat namanya semakin terkenal. Hal baik yang dilakukan Yadi adalah ia tidak pernah mematok harga atas jasa dirinya terhadap para pasien yang datang. Bahkan seringkali ia malah memberikan uang yang diperoleh dari tamu-tamu lainnya pada orang-orang yang membutuhkan. Dan satu lagi, dalam menangani berbagai keluhan para pasiennya,
Ia tak pernah meminta syarat apapun, apalagi syarat yang aneh-aneh. Semua mudah dengan hasil yang selalu memuaskan. Pada suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat. Sebenarnya pada malam Jumat, ibu angkat dan saudara-saudaranya dari alam lain akan selalu berkunjung dan bercakap-cakap di dalam ruangan kamar Yadi. Selama ia berhubungan dengan dunia mereka, Yadi tak pernah sedikit pun melihat hal-hal yang menyeramkan pada mereka. Di sana, baik ketika ia masih berada di alam mereka, ataupun ketika mereka datang berkunjung ke kamarnya, semua nampak wajar-wajar saja, seperti manusia biasa pada umumnya. Namun tidak bagi Yana. Ia malah melihat jika Yana sedang bercakap-cakap dengan sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Malam itu Yadi menunggu kedatangan mereka dari dunia lain. Namun sampai waktu menunjukkan pukul 2 pagi, mereka tak kunjung datang. Tak biasanya hal itu terjadi. Kemudian ia memanggil-manggil ibu angkatnya itu agar segera hadir ke kamarnya. Beberapa saat hening dan tak lama, terdengar seperti ada bisikan jika Yadi harus segera datang ke alam mereka. Singkat cerita, Yadi pun berangkat menuju ke alam dunia lain di mana ibu angkatnya berada. Kali ini ada yang berbeda di sana. Ibu angkatnya berdandan bak layaknya sebagai ratu. Begitu pula anaknya, ia berdandan layaknya seorang pangeran. Dan di rumah itu dihiasi dengan aneka pernak-pernik seperti sedang berlangsung acara pernikahan. Dan benar saja, ternyata saudaranya itu hari itu juga sedang melangsungkan pernikahan. Singkat cerita, acara pernikahan usai, ia pun pamit untuk kembali ke rumahnya dengan membawa beberapa macam oleh-oleh pemberian ibu angkatnya tersebut. Yadi merasa jika ia berkunjung ke tempat ibu angkatnya itu hanya sebentar. Namun apa yang terjadi di rumah Yadi? Cerita kembali ke rumah Yadi. Istrinya Yadi panik sebab beberapa hari Yadi suaminya itu tak keluar kamar khususnya. Tak biasanya hal itu terjadi. Namun Yana merasa jika Yadi tengah berkunjung ke tempat ibu angkatnya itu di alam lain. Namun namanya seorang istri. Tetap saja istrinya Yadi panik. Ia khawatir takut terjadi apa-apa terhadap Yadi suaminya tersebut. Setelah 3 hari Yadi tak keluar dari kamarnya, istrinya semakin panik. Hari keempat telah lewat, Yadi tak kunjung datang. Hari kelima dan keenam telah usai. Tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar Yadi. Kecemasan semakin melanda istrinya. Dan di hari ketujuh yang hampir menjauh, tiba-tiba terdengar seperti suara orang terbatuk-batuk dari dalam kamar Yadi. Istrinya segera mengetuk pintu kamar suaminya itu. Dan begitu pintu terbuka, Yadi berdiri di balik pintu kamar. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kan hanya pergi sebentar, ujar Yadi pada istrinya. Namun istrinya menyanggah jika Yadi telah tak ada di kamarnya itu selama 7 hari 7 malam lamanya. Mendengar hal itu, Yadi pun tertegun. 7 hari 7 malam, ujarnya lirih. Perasaan ia hanya pergi sebentar saja. Lalu pikirannya kembali menerawang ke masa silam ketika ia dinyatakan menghilang selama 10 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar, namun ia merasa waktu itu ia berada di sana hanya beberapa hari saja. Istrinya lalu mengingatkan dan menduga-duga tentang siapa sebenarnya ibu angkatnya tersebut. Waktu terus berlalu, tak terasa Yadi telah berumur 40 tahun dan orang-orang sekitar mulai memanggilnya dengan sebutan Kang Yadi. Pada suatu hari, ia pergi ke makam orang tuanya di lereng sebuah bukit kecil. Setelah membersihkan area makam, ia lalu berdoa. Setelah selesai, ia tak langsung pulang ke rumahnya.
ia malah berjalan mengelilingi area bukit kecil tersebut. Nah, ketika langkahnya tiba di sebuah pohon besar yang rimbun, pandangannya tertegun dan tertuju pada sebuah batu, mirip batu nisan kuno yang telah berlumut. Entah mengapa tiba-tiba ada keinginan untuk membersihkan area tersebut. Nah, setelah itu ia pun pulang ke rumahnya, dan di sana telah menunggu beberapa pasien yang menanti kedatangan Yadi dengan sabar. Malam harinya, Yadi bermimpi. Ia didatangi oleh sosok kakek-kakek berambut putih yang mengucapkan terima kasih padanya karena telah membersihkan area tersebut. Entahlah apa maksudnya dari perkataan sosok tersebut, dan sejak saat itu tim Sang Hyang Cipta Rasa tak pernah lagi mendengar kabar beritanya. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.